Shalom, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya anak-anak? Sehat? Ibu percaya anak-anak, papa, mama disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kesehatan dan sukacita. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu bersama dengan Ibu Cecil. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Ayo anak-anak hebat, ikut ibu, kita mau berjalan ke gereja. Berjalan ke gereja, itu kesukaanku. Memuji nama Tuhan, itu kesenanganku. Dengan bersungguh-sungguh, ku dengar firman Tuhan. Persembahan ku beri dengan hati bersyukur, karena kasih Yesus ada dalam hatiku. 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 Berjalan ke gereja, itu kesukaanku. Memuji nama Tuhan, itu kesenanganku. Dengan bersungguh-sungguh, ku dengar firman Tuhan. Persembahan ku beri dengan hati bersyukur, karena kasih Yesus ada dalam hatiku. 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 Nah, anak-anak, kita mau membuka ibadah kita dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini, kami dapat beribadah secara virtual. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Berikan kami hati yang tenang Tuhan, supaya kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak, kita mau bangkit berdiri. Ibu mau ajak anak-anak menebak suara binatang. Coba-coba kita dengarkan suaranya ya. Ini suara binatang apa ya anak-anak?
Sapi? Bukan. Ada yang bisa bantu ibu? Suara apakah tadi? Ya, betul sekali anak-anak. Itu suara kambing. Suara kambing bunyinya nah, kalau yang ini suara apa ya? Wah, sudah ada yang mendebaknya. Betul, suara kucing. Siapa yang memelihara kucing di rumahnya? Ada loh ternyata teman-teman kita yang suka melihara kucing di rumahnya. Apakah anak-anak mengerti suara dari binatang itu? Pastinya tidak ya. Meski mempunyai suara yang berbeda-beda, mereka itu semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan mempunyai kuasa. Dan Tuhan juga membuat semua makhluk ciptaannya bisa saling memahami masing-masing dari mereka. Nah, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak untuk berdiri. Kita mau bersama-sama menyanyikan sebuah pujian kambing embek-embek. Mari anak-anak, kita angkat satu pujian kambing embek-embek. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teoteh, blum teoteh blum. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, pujilah haleluya. Sekali lagi anak-anak kita nyanyikan. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teoteh, blum teoteh blum. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, pujilah haleluya. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, pujilah haleluya. Wah, semuanya pada hebat, keren-keren semuanya. Anak-anak hebat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo siapkan dulu buku kesayangan kita. Apa anak-anak? Alkitab. Kita mau peluk buku kesayangan kita dan kita mau bersama-sama menyanyikan Aku Mau Mendengarkan Firman Tuhan. Aku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Kita nyanyikan sekali lagi anak-anak. Aku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Silahkan Kakak Anis. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya nih anak-anak semua? Kakak Anis harap anak-anak semua baik dan sehat semuanya ya. Nah anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan apa? Firman Tuhan. Coba anak-anak udah siapin belum Alkitabnya? Coba diambil dulu ya. Nah, kalau sudah,
sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Coba Kak Anis mau lihat nih anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mengerti apa isi dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak udah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap ya? Coba Kakak Anis mau lihat telinganya. Mana coba pegang telinganya? Ada semua? Ada berapa sih telinganya? Ada? 2. Lengkap semua ya? Kakak Anis mau ngetes nih anak-anak. Coba dengerin ya, ada suara apa sih ini? Coba kita dengerin. Wah, suara apa ya anak-anak? Suara apa? Oh iya, ada suara kucing. Wah, anak-anak pada pinter semuanya ya. Coba dengerin sekali lagi nih. Ada suara apa lagi ya? Coba. Ada suara apa anak-anak? Oh, betul sekali. Ada suara burung. Wah, anak-anak pintar ya. Coba dengar sekali lagi deh. Ada apa ya? Suara apa lagi ini? Wah, harusnya anak-anak tahu deh ini suara apa ya? Suara apa ini? Betul, ada suara singa. Wah, serem ya. Coba Kakak Anis punya satu lagi deh. Coba dengerin ada suara apa ya ini ya? Suara apa? Ayo, suara apa? Ada yang tahu? Coba dengerin sekali lagi. Suara apa ya? Kayaknya Kakak Anis tahu deh. Suara apa? Ah, pintar anak-anak. Ada suara kuda. Wah, anak-anak pintar. Kakak Anis percaya deh, anak-anak udah siap mendengarkan semua ya. Nah, kali ini Kakak Anis mau cerita yang ceritanya diambil dari Alkitab. Nah, ceritanya ini masih nyambung sama cerita minggu lalu. Nah, ada ingat nggak ya siapa sih tokohnya? Kalau minggu lalu ada 2 tokoh nih. Coba anak-anak inget nggak? Raja siapa? Raja Balak. Sama ada satu lagi, siapa namanya? Bileam. Nah, kali ini Kakak Anis mau cerita tentang Bileam dan binatangnya namanya keledai. Kakak Anis, keledai itu apa sih? Nah, keledai itu binatang yang mirip seperti kuda. Ya. Nah, jadi hari ini Kakak Anis mau cerita tentang Bileam dan keledainya. Nah, ceritanya diambil dari Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Nah, sudah siap mendengarkan ya? Jadi anak-anak, waktu itu Bileam sedang menunggangi keledainya menuju ke tempat yang namanya Moab. Apa namanya? Moab. Nah, Moab itu adalah tempat Raja Balak yang minggu kemarin diceritakan. Nah, waktu Bileam dan keledainya ini sedang jalan, nah tiba-tiba keledainya ini berhenti. Wah, lalu dia belok ke arah yang salah. Wah, kenapa ya? Anak-anak tahu? Ternyata anak-anak, keledainya ini melihat di depan ada malaikat Tuhan yang sedang berdiri sambil membawa pedang. Wah, makanya keledainya ini berbelok ke arah lain.
Tapi Bileam tidak tahu kalau ada malaikat Tuhan di depannya. Bileam nggak bisa lihat, hanya keledainya yang bisa lihat. Nah, karena Bileam nggak tahu, dia bingung. Kok keledainya ini malah belok ke jalan yang salah? Akhirnya Bileam memukul keledainya. Ya. Nah, akhirnya malaikat Tuhan pergi dan keledainya kembali jalan. Nah, mereka melewati jalan yang sempit. Lalu di kanan kirinya ini ada tembok, anak-anak. Nah, lalu keledainya ini melihat malaikat Tuhan lagi di depannya. Nah, dia sampai ketakutan, keledainya ini. Lalu sampai menghimpit kaki Bileam. Wah, jadi kakinya Bileam ini terhimpit ke tembok. Nah, lalu Bileam memukul keledainya lagi. Nah, akhirnya malaikat Tuhan pergi lagi. Lalu Bileam dan keledainya ini kembali berjalan sampai mereka ada di jalan yang sempit, jadi mereka tidak bisa kemana-mana ya. Lalu di situ keledainya ini melihat malaikat Tuhan lagi, anak-anak. Karena tidak bisa kemana-mana, jadi keledainya ini tiarap. Wah, Bileam bingung. Kenapa sih? Kok tiarap keledainya ya? Bileam marah, anak-anak. Dipukul lagi keledainya. Nah, karena Bileam tidak bisa melihat kalau di depannya ada malaikat Tuhan. Wah, anak-anak. Jadi Bileam ini sudah berapa kali yang memukul keledainya? Sudah berapa? 3 kali. Wah, anak-anak. Lalu coba tiba-tiba keledainya ini bisa berbicara. Dia bilang ke Bileam, Bileam, kenapa kamu memukul aku? Saya kan selalu setia. Saya tidak pernah melakukan hal yang jahat ke kamu. Lalu Tuhan membuka mata Bileam sehingga Bileam bisa melihat malaikat Tuhan di depannya. Wah, kalau keledainya ini berjalan terus, Bileam yang akan mati karena tertusuk oleh pedang yang dibawa oleh malaikat Tuhan. Jadi anak-anak, ternyata malaikat Tuhan ini mau mencegah Bileam untuk pergi ke Moab. Tapi akhirnya Tuhan mengizinkan Bileam pergi ke Moab asalkan mendengarkan perintah Tuhan, asalkan taat dengan perkataan Tuhan. Nah, anak-anak pernah tahu gak sih ada binatang yang bisa berbicara? Anak-anak ada yang tahu? Kakak Anis gak pernah lihat. Anak-anak pernah? Gak ada ya anak-anak. Nah, tapi keledainya Bileam tadi itu bisa berbicara karena ada kuasa Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat keledai itu bisa berbicara. Wah, Tuhan itu luar biasa ya anak-anak. Tuhan itu hebat. Tuhan bisa memakai apa saja untuk menyampaikan perintah Tuhan. Contohnya tadi, Tuhan bisa memakai keledainya Bileam untuk memberitahu supaya Bileam tidak boleh pergi ke Moab. Wah, anak-anak juga harus dengar-dengaran ya. Anak-anak harus mendengarkan kata-kata Tuhan. Melalui siapa? Bisa melalui papa, bisa melalui mama, kakak, adik, atau guru, atau siapapun yang ada di sekitar anak-anak. Nah, anak-anak harus jadi anak yang baik dan mau mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan. Coba di sini siapa yang mau taat sama Tuhan? Kakak Anis mau. Anak-anak semua juga mau ya taat sama Tuhan. Nah, kakak yakin anak-anak semua pasti mau. Anak-anak semua baik-baik, pintar, dan taat sama Tuhan. Nah, sekarang kakak Anis mau ajar anak-anak untuk berdoa ya. Yuk, coba lipat tangannya.
tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati kami dan ajar kami supaya kami bisa menjadi anak yang taat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, ayat hafalan kita kali ini diambil dari Kejadian 17 ayat 1b. Kakak Anis ulang ya. Kejadian 17 ayat 1b. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Bareng-bareng ya sama Kakak Anis, anak-anak juga ya. Kita ulang ya. Kejadian 17 ayat 1b. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Terima kasih Kakak Anis yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bagus ya anak-anak ceritanya. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk mengingatkan kita. Seperti pada cerita firman Tuhan tadi, Bapak Bileam dan keledainya. Wah, Tuhan kita adalah Tuhan yang kuasa. Tuhan dapat membuat keledai Bapak Bileam berbicara ya anak-anak. Tuhan dapat menyampaikan pesannya melalui segala makhluk ciptaannya. Tuhan mau kita taat kepadanya, tidak berbuat dan berbicara sesukanya, baik kepada papa, mama, kakak, opa, oma, maupun pada guru. Namun kita mau berbicara sesuai dengan kata-kata Tuhan yang lemah lembut. Mari anak-anak, kita mau angkat pujian. Kita mau bersama-sama dengan penuh semangat dan bersuka cita dengan hati yang berjanji untuk selalu taat dan setia pada Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa, Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa, Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Anak-anak, setelah kita memuji Tuhan bersama-sama dan juga kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Anis, kini saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan anak-anak boleh disimpan ke dalam amplop terlebih dahulu. Dan anak-anak bisa meminta tolong kepada papa mama untuk nantinya diantarkan ke gereja. Atau papa mama juga bisa melakukan dengan cara mentransfer
ke rekening GKI Cimahi di Bank BCA. Jangan lupa ya anak-anak, sampaikan kepada papa mama pada akhir nominal yang akan ditransfer diberikan angka 10 sebagai tanda bahwa persembahan itu dari anak-anak sekolah minggu. Atau dengan cara scan QR Code. Informasinya seperti ini. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang kita berikan dengan sukacita. Sebagai pengantar persembahan, Ibu mau ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu persembahan Di Sini Aku Bawa Tuhan. Anak-anak yang hebat, ayo kita mau bawa persembahan kita. Kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan Tuhan pada kami semua. Saat ini kami sudah memberikan persembahan. Semoga Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gerejamu yang ada di GKI Cimahi. Inilah doa kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak hebat, kita sudah memuji, juga memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah belajar dan juga mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita mau belajar untuk selalu menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Sekarang, tiba waktunya kita untuk menutup ibadah kita hari ini. Marilah anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga Tuhan sudah belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan dapat memakai apa saja untuk mengingatkan tentang firman Tuhan. Bantu kami untuk menjadi anak Tuhan yang taat, selalu dengar-dengaran perintah Tuhan melalui Papa dan Mama. Sebentar lagi Tuhan, kami akan kembali melakukan kegiatan kami masing-masing. Kiranya kasih karunia Tuhan yang menyertai dan memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti dengan baik ibadah sekolah minggu kita. Juga terima kasih kepada papa mama yang sudah mendampingi anak-anaknya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Selesailah sekolah minggu, tetap puji Tuhan. Salam, salam, Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu, tetap puji Tuhan.